Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi rotasi. Kemarin kita udah bahas tentang materi rotasi yang sifatnya komposit. Kompositnya terhadap sumbu yang lainnya. Nah, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan materi komposit yang bisa bergerak terhadap sumbu kerangka kerja lainnya ataupun terhadap dirinya sendiri. Untuk mudahnya dan sederhananya, maka untuk materi rotasi untuk sistem seperti ini maka ada breakdown standar yang harus Anda lakukan, yaitu bahwa kalau Anda memutar suatu titik yang berada di kerangka kerja misalnya UVW, lalu setelah itu Anda putar titik ini terhadap kerangka kerja XYZ yang sifatnya statik, dan juga Anda putar kerangka kerja yang dinamik UVW, maka ada dua step utama yang perlu Anda lakukan. Yang pertama yaitu bahwa Anda melakukan namanya pre-multiply. Kalau Anda melakukan pergerakan dapat sumbu yang sifatnya statik atau base kerangka kerjanya atau XYZ-nya dalam hal ini. Setelah itu baru Anda lakukan namanya post multiply. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Contoh seperti ini, misalnya kita punya sebuah titik yang diputar pertama terhadap sumbu Z, XZ, lalu setelah itu diputar terhadap dirinya sendiri, yaitu W lalu U. Sesuai urutan untuk materi komposit, maka kita bisa tahu bahwa materi kompositnya untuk rotasinya adalah materi rotasi Y, lalu dot materi rotasi W, lalu dot materi rotasi U. Nah, kenapa? Kita lihat tadi yang pertama kita lakukan namanya pre-multiply, perkalian yang awal dulu. Nah, ini. Setelah itu baru kita urus yang apanya? Yaitu sumbunya sendiri. Nah, itu. Jadi kita fokus dulu terhadap titik terhadap sumbu yang statiknya atau base frame-nya. Baru setelah itu kita fokus ke sumbunya sendiri. Nah, normal seperti itu. Nah, itu karena yang paling kalau Anda memutar titik pasti ada terhadap sumbu dasarnya dan terhadap dia sendiri, itu sangat umum ya. Nah, ini adalah bentuk detailnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu bahwa dia diputar atau sumbu XZ-nya. Iya, di situ kita lihat urutannya XZ-nya yaitu Z dulu, kebetulan cuma satu sumbu, maka kita di sini punya materi rotasi Z. Ada namanya tip pre-multiply. Di sini ada I di situ. Bisa undo dulu, ada I3. Nah, itu. Ya, I3 itu. Lalu itu materi identitas ya. Nah, itu. Materi identitas. Bagaimana kalau dia sebuah titik? Ya, Anda pre-multiply. Jadi hasilnya si ini adalah titik misalnya katakan titik P, U, PV, dan PW yang berada di kerangka UVW. Nah, itu. Lalu setelah itu dia diputar dari sumbunya sendiri, yaitu urutannya WU. Nah, itu. Makanya dia punya materi kompositnya terakhir seperti ini, namanya post multiply. Jadi diapain? Dibalik. Nah, itu ya. Walaupun di sini cuma materi identitas, maka untuk materi komposit, yaitu materi komposit hasilnya ya cuma rotasi Y dot rotasi W
dot rotasi U. Nah, jadi dibalik, jangan Anda salah kalau yang diputar terhadap frame lain maka urutannya dari belakang mati rotasinya. Jadi kalau Anda misalnya putar Z Z E, maka untuk matriks rotasinya ya matriks rotasi E, lalu dot matriks rotasi Y E, lalu Z. Itu kalau diputar terhadap terhadap sumbu kerja yang lainnya. Nah, tapi kalau diputar terhadap sumbu kerja dirinya sendiri, maka dia post multiply. Post multiply yang perlu Anda perhatikan bahwa urutannya jangan salah ya. Di sini kita bisa lihat diputar terhadap sumbu W baru terhadap sumbu U, maka post multiply sama, W rotasi W dot rotasi U. Nah, berarti itu jangan salah urutannya. Nah, kalau Anda lihat di sini untuk matriks rotasinya hasilnya sama persis seperti matriks rotasi yang mana? Kita lihat matriks rotasi yang komposit yang pertama kali. Nah, yang ini. Jadi Anda lihat matriks rotasi diputar berapa sumbu X, Z, jadi ini urutannya X, Z, Z itu akan sama dengan sebuah titik yang diputar terhadap sumbu Z, lalu diputar terhadap sumbu W, lalu diputar terhadap sumbu U. Sama hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tuh. Jadi di sini kita bisa lihat secara gamblang bahwa sebuah titik itu dapat Anda tuju dengan berbagai macam proses. Nah, itu ya, jadi jangan Anda fixkan bahwa sebuah titik itu hanya satu jalan, enggak. Nah, itu. Nah, kalau rotasi terhadap sumbu sembarang, maka yang sumbu sembarangnya ini itu harus Anda, ya boleh katakan Anda bawa ke salah satu kerangka kerjanya, entah X, Z, entah UVW. Umumnya untuk mudahnya maka si sumbu yang sembarang ini yang bisa dimanapun, sudutnya berapapun, itu akan dibawa ke sumbu XZ, karena sumbu XZ yang sudah disepakati bahwa itu adalah base frame-nya. Oke, jadi ketika Anda punya sebuah sumbu sembarang R misalnya dengan panjang R kecil, lalu sudutnya theta, maka Anda harus membuat si sumbu ini itu dia align, berhimpitan dengan kerangka kerja statiknya, base-nya yaitu XZZ. Jadi harapannya sumbu OR itu dia searah dengan sumbu OZ, harapannya ya. Nah, lalu kalau sudah Anda tahu mau diapakan si sumbu sembarangnya ini biar dia align dengan XZ, oke. Lalu setelah itu Anda bisa balik lagi gimana ya, Anda putar lagi jadi titik. Jadi idenya seperti itu. Jadi Anda putar balik lagi terhadap sudut yang sama, cuma arahnya berbeda. Yang tadi yang sudutnya minus sekarang jadi plus. Contoh seperti ini OR-nya seperti itu, sudut kerangka kerjanya, kerangka kerja garisnya. Maka yang perlu Anda lakukan pertama kali, Anda sejajarkan OR dengan OZ. Itu OZ-nya, ingat OZ-nya itu dia yang kebetulan di frame ini OZ itu yang mana, jangan salah ya, jangan salah, kalau di frame ini OZ itu dia yang ini. Nah, itu jangan salah ya. Jadi Anda boleh saja misalnya menentukan OZ itu dia di atas, boleh, tapi kalau di frame ini OZ-nya itu adalah yang ini. Kalau Anda lihat di frame-frame sebelumnya itu yang ini E, yang ini E, yang ini Z, yang ini malah Z. Tapi di sini Z-nya di sini,
lalu Z-nya yang ke situ dan X-nya yang ke situ. Bolehkah seperti ini? Boleh, nggak masalah. Jadi Anda harus perhatikan untuk sumbunya. Jadi kalau sumbu ini kita mau, atau R itu mau kita bawa ke OZ, maka kita apakan? Mudah saja, Anda putar seperti itu. Ini step pertama. Lalu setelah itu ketika dia sudah berada di frame X, nah ini X, Z, maka kita tinggal putar aja terhadap frame ini. Kemana? Ya ke sana, ke situ, angka 2, seperti itu ya. Oke, sudah. Sekarang dia sudah sejajar dengan OZ. Jadi yang pertama, memutar terhadap sumbu OL terhadap sumbu X. Ini X-nya diputar situ. Ini yang pertama tadi itu, besar alpha. Lalu setelah itu Anda putar terhadap sumbu Z sebesar minus beta. Nah, itu diputarnya ke sini ya. Itu. Ingat sumbu putarnya. Jangan salah. Ini sumbu putarnya X. Pertama dia diputar ke sini. Berarti sumbu putarnya bukan ini, tapi yang mana? Yang X ini. Nah, setelah dia di sini ya. Tuh, di situ dia. Baru Anda putar biar dia sering dengan Anda putar terhadap ini. Ini sumbu putarnya ke sana. Tuh. Kebetulan putarnya searah jarum jam. Searah jarum jam itu minus melawan positif. Tuh. Oke, nanti dia diputar terhadap sumbu X sebesar alpha. Kenapa? Karena melawan arah jarum jam terhadap sumbu X. Lalu dia diputar besar beta terhadap sumbu Z. Karena searah maka minus. Nah, itu. Sudah saja dengan O Z. Itu. Lalu setelah itu diapakan? Ya dibalikin lagi. Jadi Anda balik yang terjadi di sini. Setelah itu Anda balik, kalau kembalinya ya ke sana dulu, baru setelah itu ke sana. Jadi dibuat terhadap sumbu Z dulu, baru setelah itu balikin lagi terhadap sumbu putar X-nya. Nah, seperti itu. Jadi Anda lihat di sini dia matrik rotasinya seperti itu. Diputar terhadap sumbu X besar min alpha, lalu putar terhadap sumbu Z sebesar theta, lalu terhadap sumbu Z-nya sendiri sebesar gamma, lalu dibalikin lagi. Z-nya sebesar min beta. Oke, lalu X sebesar alpha. Untuk kita lihat di sini. Nah, kenapa yang tadi di sini minus dan di sini plus untuk sudutnya? Definisinya boleh Anda bolak-balik, tapi harus konsisten di sini ya. Nah, itu harus konsisten di situ. Kebetulan di sini dituliskan bahwa yang searah jarum melawan arah jarum jam itu dia positif. Di sini ya. Tapi yang di sini kalau Anda lihat itu yang searah jarum jam putarnya itu dia negatif. Tuh. Tapi karena di sini negatif, maka yang Y-nya juga jadi kebalik. Nah, itu boleh. Nanti hasilnya sama-sama. Ini hasilnya seperti ini. Ini matrik rotasinya. Oke, matrik rotasinya X, Z, ini X, ini Y, ini Z. Kalikan dibalikin dengan ini adalah Z, ini adalah X. Nah, itu. Nilai sinusnya seperti ini. Dari mana? Ya dari sini. Tuh. Jadi Anda nggak perlu ngitung sudutnya aslinya. Sampai akhirnya Anda dapatkan nilai untuk matrik rotasinya seperti ini.
Oke. Jadi Anda lihat ini tergantung terhadap apanya, terhadap yaitu panjang sumbu rotasinya. Misalnya lagi untuk kalkulasi rotasi untuk sebuah titik dengan matrik dengan sumbu sembarang. Nah, untuk pertemuan misalnya kita akan bahas dengan matrik rotasi dengan sudut Euler. Sudut Euler ini sudut yang sangat umum, matematika yang sangat umum kalau Anda belajar namanya odometri. Odometri itu dia adalah ya memproyeksikan trajektori sebuah benda terhadap 3 sumbu x, y, z real dengan persamaan matematika tertentu. Nah, itu. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.